Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Dan kali ini Pak Git akan melanjutkan pembahasan tentang perkembangan Islam di Nusantara. Yang pada episode sebelumnya, Pak Git itu menceritakan kalau dalam 800 tahun Islam itu tidak bisa berkembang. Jadi dari tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi itu sama sekali tidak bisa berkembang, teman-teman. Kemudian dilanjutkan berdasarkan catatan sejarah yang diakui dunia di tahun 1513, yaitu kira-kira ya 80 tahun ya. 80 tahun setelah kedatangan Chen Ho di 1433. Ada seorang Portugis yang datang ke Pulau Jawa di 1513 memberi catatan bahwa semua adipati sepanjang pantai utara, pantai Jawa itu Muslim, rakyatnya sudah Muslim. Itu catatan dari Tommy Pires ya. Kita lanjutkan kembali satu catatan lagi yang mendukung kondisi catatan Tommy Pires ini adalah catatan dari orang Itali yang bernama Antonio Figavetta pada tahun 1522 atau 9 tahun kemudian bercerita sama, teman-teman. Sama dengan yang diceritakan oleh Tommy Pires, yaitu semua adipati dan pejabat-pejabat di sepanjang pantai utara itu beragama Muslim. Selama 800 tahun itu tidak bisa berkembang atau stuck ya. Kemudian dari catatan dunia 1433 sampai 1522 yang artinya katakanlah dalam jangka waktu 80 tahun. Jeda catatan itu kan sekitar 80 tahun, 90 tahun. Nah, ini berubah 180 derajat gitu. Yang artinya Islam itu diterima secara massal oleh penduduk Pulau Jawa. Yang ini jadi pertanyaan oleh sejarawan dunia. Kenapa bisa begitu gitu loh? Kenapa dalam 800 tahun tidak bisa berkembang, tiba-tiba 80 tahun ini berkembang? Apa yang terjadi? Baik, kita mulai pembahasannya, yaitu setelah 1433 kedatangan Chen Ho yang terakhir, 7 tahun kemudian ada orang yang bernama Syekh Ibrahim Samarqandi dan bersama kedua anaknya yaitu Ali Murtado kemudian Ali Rahmat datang ke Indonesia atau ke Pulau Jawa pada tahun 1440 ya. Dan beliau menetap di Tuban. Tak lama berselangnya waktu, Syekh Ibrahim Samarqandi itu meninggal. Teman-teman bisa ziarah tempat beliau di Tuban ya. Kalau ingin melihat makamnya Syekh Samarqandi itu ada di sana. Nah, kan masih punya 2 anak nih, yaitu Ali Murtado dan Ali Rahmat. Setelah Syekh Samarqandi meninggal, Ali Murtado dan Ali Rahmat ini berjalan ke kerajaan Majapahit. Mengapa demikian? Karena bibinya dinikahi oleh Pangeran Brawijaya V atau Raja Majapahit pada saat itu. Bibinya itu adalah Putri Champa atau yang berasal dari Vietnam Selatan. Jadi Syekh Samarqandi, Ali Murtado, Ali Rahmat, kemudian Putri Champa ini berasal dari Vietnam Selatan, teman-teman. Dari negara Champa pada saat itu. Nah, sekarang negara Champa sudah tidak ada, tinggal bangsa Champa aja di sana yang ada. Jadi udah habis. Tinggal bangsa Champa jadi suku kecil aja di sana. Balik lagi ke masalah tadi ya. Saat itu kerajaan Majapahit itu terdiri dari beberapa agama gitu ya, dan disebut juga dengan negara Kertagama atau negara yang berdasarkan berbagai macam agama. Nah, kemudian ya dengan cerita tadi, Ali Murtado itu diangkat menjadi Menteri Agama Islam. Kemudian Ali Rahmat diangkat menjadi Imam Masjid di Surabaya yang pada saat ini kita tahu adalah Sunan Ampel.
Inilah cikal bakalnya. Jadi Ali Rahmat ini adalah Sunan Ampel. Jadi kebijakan dari Brawijaya V pada saat itu adalah mengangkat Ali Murtado sebagai Menteri Agama Islam, itu berkantor di Gresik. Jadi setelah Brawijaya V menikah dengan Putri Campa, ini ada kebijakan baru, yaitu satu Menteri Agama Islam. Yang sebelumnya Kementerian Agama Kapitayan, Hindu dan Buddha. Ya, jadi yang Islam ini nomor 4 ya. Setelah Putri Campa ini nikah dengan Brawijaya V. Namanya juga istri gitu ya. Putri Campa ini agamanya Islam. Mungkin ya mintalah sama suaminya, aku mau minta Kementerian Agama Islam. Jadi dibuatkanlah kebijakan seperti itu. Jadi sudah ada 4 kementerian. Waktu itu udah sistem pemerintahnya tuh setiap agama itu menterinya beda-beda ya, karena pada saat itu Kapitayan adalah agama yang banyak dianut oleh orang-orang Jawa. Wali Songo ini dibentuk sekitar tahun 1470 ya, sekitar tahun segitulah, karena Ali Rahmat ini menunggu beliau mempunyai anak ya, seperti Sunan Derajat, Sunan Bonang, kemudian mempunyai murid Sunan Giri, Raden Fatah, dan lain-lain. Ini dibentuk sekitar 1470 termasuk oleh Syekh Datuk Abdul Jalil atau biasa disebut dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini sebetulnya tidak ada konflik dengan Wali Songo karena beliau sendiri adalah pendiri Wali Songo. Cuman banyak sejarah yang memutarbalikkan fakta hingga terciptalah konflik antara Wali Songo dengan Syekh Siti Jenar, seperti konfliknya dengan Sunan Kalijogo dengan Syekh Siti Jenar. Padahal kalau kita tahu Sunan Kalijogo ini banyak belajar kepada Syekh Siti Jenar, dan beliau Sunan Kalijogo ini adalah muridnya Syekh Siti Jenar. Murid Syekh Siti Jenar juga mantunya Syekh Siti Jenar. Jadi Syekh Siti Jenar ini adalah mertua dari Sunan Kalijogo. Jadi Islam berkembang di Nusantara, terutama di Pulau Jawa itu adalah keturunan-keturunan bangsawan yang menyebarkan. Bukan seperti teman-teman bayangkan seperti di film. Di film itu kan seperti ulama menyebarkan agama, itu bukan. Karena kalau kita lihat sekarang ke Ampel gitu ya, kita ke Demak, di situ ada yang lambangnya matahari Majapahit. Jadinya tetap berpusat ke Majapahit. Masih keluarga kerajaan Majapahit. Gitu. Itu yang di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat sini kan yang ya pendirinya, pemimpinnya ya si Syekh Siti Jenar. Jadi pertanyaan besar ini, setelah 1470 Wali Songo dibentuk, kemudian 1513, 1522, hampir atau katakanlah 90% penduduk Pulau Jawa itu beragama Islam. Kenapa bisa secepat itu? Ini menjadi pertanyaan sejarawan dunia berdasarkan catatan-catatan yang diakui dunia. Jadi salah satu metode yang dikeluarkan Wali Songo itu adalah pertama ya, itu adalah perubahan sosial. Perubahan sosial ini yang pertama kali mengungkap atau membangun perubahan sosial ini adalah Syekh Siti Jenar. Pada masa waktu itu ada istilah kaulo. Kaulo itu untuk istilah rakyat. Kemudian gusti. Gusti itu adalah istilah yang digunakan oleh para bangsawan yang tinggal di keraton-keraton. Jadi hak milik ya, hak milik tanah seperti itu, atau katakan lagi yang lebih parah lagi tuh. Misalnya bangsawan ini lagi lewat desa, lihat perempuan cantik itu diambil buat dijadikan istri atau selir, bebas, mau itu anak orang, istri orang diambil, rakyat nggak punya hak di situ. Nah ini yang membuat perubahan itu adalah Syekh Siti Jenar, yang beliau mendirikan tempat yang dinamakan Lemah Abang di dekat Cirebon sana, yang intinya melawan terhadap itu. Jadi rakyat itu harus punya hak milik, kemudian harus mempunyai hak terhadap kemanusiaan dan lain-lain. Harus mempunyai hak yang sama dengan para gusti-gusti itu. Konsep pertama kaulo gusti itu adalah penyetaraan derajat hidup. Nggak ada yang namanya kaulo itu di bawah. Kaulo nggak ada yang namanya gusti di atas. Jadi
kebangsawan dan rakyat jelata itu adalah sama. Itu konsep awal dari Manunggaling Kawula Gusti yang dibuat oleh Syekh Siti Jenar. Kemudian diplesetkan ini ke tauhid, tapi sebenarnya nggak ada masalah juga ya. Bisa kalau Pak Gid juga bisa menjelaskan dalam ketauhidan. Tapi pada saat ini Pak Gid tidak menjelaskan itu dulu. Ini masih berlaku ya teman-teman, masih berlaku, artinya hak kepemilikan tanah itu masih berlaku dari zaman Majapahit hingga Mataram Islam. Kalau Mataram Islam kan masih kelihatan sekarang, Sultan Ground di Jogja itu masih kelihatan. Jadi ini masih ada peninggalan-peninggalan dari Majapahit. Pada saat itu nggak bisa menyebarkan Islam itu dengan dalil, karena masyarakat pada saat itu, apalagi Kapitayan, itu tidak percaya dengan dalil-dalil Islam. Jadi pendekatan budaya, yang artinya begini. Saya beberapa contoh nih Pak Gid berikan ya. Jadi Wali Songo itu menyebarkan dengan cara seperti ini. Kamu masuk Islam, maka kamu akan masuk surga. Jadi pertama tuh ya gimana ya, diiming-imingi, karena nggak ngerti ya, diiming-imingi kayak anak kecil loh. Kamu belajar biar kamu pinter, kayak gitu. Jadi kamu masuk Islam supaya kamu masuk surga. Surga tuh kayak apa ya, diceritakan bla bla bla. Sebenarnya surga ini juga bahasa Sanskerta asli ya, maksudnya bahasa Indonesia asli. Hingga pada saat orang-orang itu meninggal, kalau di Jawa, itu di depannya diberi nama gitu ya, misalnya Pak Jono gitu ya, Swargi Pak Jono, jadi Pak Jono yang masuk surga. Atau kalau diambil diadopsi dari bahasa Arab itu Jenate Pak Jono gitu, Pak Jono yang masuk surga. Jadi istilah ini sebetulnya timbul pada zaman-zaman Wali Songo. Kemudian pendekatan budaya melewati pewayangan yang biasa disebarkan pada yang dimainkan pada saat itu adalah Sunan Kalijogo. Nah, di sini filosofinya Pandawa 5. Ya. Pandawa 5 itu pertama Yudhistira. Yudhistira ini mempunyai jimat yang namanya Kalimosodo. Atau kalau difilsafatkan ini adalah kalimat syahadat. Yang kedua, Bima atau Werkudara. Ini mempunyai senjata yang namanya Kuku Ponconoko. Ponco itu 5, Noko itu senjata, jadi 5 senjata. Kalau di rukun Islam ini adalah sholat 5 waktu. Yang ketiga, Arjuna. Yang Arjuna ini artinya banyak godaan-godaan dari perempuan. Jadi kalau kita belum dapat jodoh, kita kan dihimbau puasa dalam Islam. Nah, ini diibaratkan kayak Arjuna untuk mendapatkan perempuan gitu lah. Jadi pengibaratannya seperti itu. Gangguannya juga perempuan kalau orang puasa itu, kalau terutama laki-laki ya. Yang keempat dan kelima, Nangkula Sadewa ini dalam lakon-lakon itu jarang keluar. Keluarnya itu jarang, banyakan yang 3 ini. Nah, itu diumpamakan seperti zakat dan naik haji. Itu kan kalau dari Islam zakat dan naik haji ini jarang dilakukan. Tapi bila tidak ada 2 ini, Nangkula Sadewa, maka Pandawa 5 itu tidak komplit. Artinya tanpa zakat dan naik haji, Islam ini tidak komplit. Nah, seperti itulah gambaran dari rukun Islam yang digambarkan Pandawa 5 oleh Sunan Kalijogo. Kemudian musuh dari Pandawa 5 ini adalah Kurawa. Kurawa ini sebetulnya masih saudara, ya, masih sepupu. Yang artinya kalau ini difilsafatkan, ini Islam dari rukun Islam. Ini Kurawa itu adalah menggambarkan berbagai kejahatan. Berbagai kejahatan ini akan kalah nantinya kalau kita memegang teguh rukun Islam. Kenapa ini harus diambil dari kisah tersebut yang artinya ini perang saudara? Jadi ini sebetulnya perang antara batin yang baik dan kejelekan yang ada di dalam hati. Kalau kita mampu memegang teguh rukun Islam ini, maka kita bisa akan mengatasi keburukan-keburukan yang ada di dalam hati kita. Kemudian melakukan pendekatan dengan istilah-istilah. Jadi Wali Songo ini menyebarkan bukan dengan istilah sholat pada saat itu. Tidak bakal diterima kalau menyebarkan dengan istilah sholat itu tidak bakal diterima. Jadi tetap menyebarkan dengan istilah sembahyang. Karena Kapitayan itu
melakukan sembahyang, artinya menyembah yang satu gitu ya. Kita cek ya cara sembahyangnya Kapitayan pada saat itu. Ya, kita lihat sebentar ya. Lajak itu berdiri tegak ya. Kemudian swadikep itu sedakep, tapi ininya di hati di sebelah sini gitu ya, bukan tengah sini. Makanya kalau di kampung-kampung yang masih ada orang yang Allahu Akbar itu posisinya di sini, itu peninggalan dari Kapitayan. Kemudian tungkul ini mirip-mirip seperti ruku, mirip banget seperti ruku. Kemudian telumpa, atau kalau di Islam itu mirip dengan at-tahiyat akhir. Yang terakhir adalah tandem. Tandem itu bersujud gitu ya, membentuk posisi seperti bayi waktu masih di dalam kandungan. Ya, kira-kira begitulah cara sholatnya atau cara sembahyangnya Kapitayan yang diceritakan oleh Atlas Wali Songo. Dan bentuknya itu mirip dengan kondisi sholatnya orang Arab atau Islam. Ya, mirip, cuman beda cara. Jadi setiap posisinya tulajat, setiap ada 4 posisi, satu posisi itu bisa berdoanya itu dengan bahasa Jawa atau bahasa Jawa kuno, dan setiap posisi itu menghabiskan waktu sekitar 10-15 menit, yang artinya sekali melakukan sembahyang itu menghabiskan waktu 40-1 jam. Kemudian mengajarkan puasa itu dengan istilah puasa, jadi tidak mengenalkan dengan istilah Arab yang saum itu tidak, karena Kapitayan sendiri yang banyak dianut oleh rakyat Jawa itu sudah mengenal puasa dari bahasa kata yang upawasa. Ya, pada saat itu biasa dilakukan dengan istilah puasa dino pitu, puasa 7 hari gitu. Tapi yang dimaksud puasa 7 hari ini adalah puasa yang hitungannya 7, bukan 7 hari selama 7 hari, bukan. Puasa dino pitu itu diambil dari puasa hari kedua dan hari kelima. Kalau hari pertama itu dimulai hari Minggu, maka hari kedua adalah Senin, hari kelimanya adalah Kamis. Jadi puasa Senin Kamis ini telah dilakukan oleh orang-orang Kapitayan. Wali Songo ini adalah ulama-ulama tasawuf, bukan ulama fikih, bukan ulama yang lain-lain yang setelah masuk era-era sekarang. Jadi yang masuk pertama itu adalah tasawuf. Tasawuf ini itu biasanya yang diambil ilmunya, bukan budayanya. Jadi ini adalah Pak Agit sebut Wali Songo ini adalah Islam gelombang pertama. Baik teman-teman, kali ini Pak Agit akan membuat kesimpulan. Yang pertama adalah 800 tahun Islam itu tidak berkembang. Kemudian dalam waktu 50 tahun, 1470 hingga 1513 dan 1522, secara catatan yang diakui dunia, itulah Islam berang dalam 40-50 tahun. Yang membuat sejarawan dunia terkejut kenapa bisa begini. Ternyata setelah dikupas, itulah masalahnya. Jadi penyebaran Islam yang pertama itu tidak seperti sekarang. Sekarang bukan nyebarin, cuma ngacak-ngacak kalau menurut Pak gitu. Penyebaran Islam pada saat itu adalah pertama melalui perubahan status ya. Status antara kaulo dan gusti menjadi setara. Tuh. Kemudian melewati pendekatan budaya ya, tadi masalah swargi, masalah jenate, kemudian masalah wayang, kemudian masalah istilah sembahyang, puasa, pendekatannya itu tidak menggunakan bahasa Arab, dan tidak satu pun peninggalan Wali Songo atau tulisan dari Wali Songo itu bertuliskan huruf-huruf Arab. Jadi peninggalan Wali Songo itu murni menggunakan huruf Jawa kuno. Pada titik utama kesimpulan Pak Agit ini, Islam yang disebarkan oleh Wali Songo itu bukanlah Islam Arab. Artinya, ini Kapitayan yang disahadatkan. Jadi, mengelolanya itu dengan sedemikian rupa hingga menjadi Islam. Kan bedanya cuma tidak sahadat dengan tidak sunat. Jadi ini udah percampuran peradaban, yang kemudian ada tahlilan dan macam-macam lah, yang siram kembang segala macam, itu adalah peninggalan nenek-nenek moyang kita pada zaman masa Kapitayan. Dan menurut Pak Agit,
di episode 2 ini sudah cukup ya teman-teman. Kita akan lanjut lagi nanti di episode ketiga tentang Islam gelombang kedua. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.